Semangat pagi Sumatera. Pagi. Di sini tempatnya cerita, ilmu, dan semangat baru. Kali ini Mas Aris kita rapih ya teman-teman. Jadi ada yang pakai blazer, ada yang pakai kemeja. Dia tumben lah, biasanya kita pakai kaos, sekarang terlihat lebih rapih. Nah, ngomong-ngomong soal rapih nih Mas Aris, tentang dopamine effect. Nah, baru nggak nyambung ya. Tentang dopamine effect nih sebetulnya kita kan mengadakan podcast yang sebelumnya tentang filosofi teras menyentil tentang dopamine effect. Oke. Itu sangat menarik teman-teman, tentang bagaimana dopamine effect itu mempengaruhi kita dalam keseharian. Nah, aku punya pertanyaan untuk Mas Haris, bagaimana caranya dopamine effect ini bisa kita kontrol nih? Oke. Bagaimana, apakah bisa kita kontrol ataukah apakah tidak bisa? Nah, itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, seberapa pengaruhnya dopamin itu di dalam tubuh kita mempengaruhi kehidupan kita? Nah, itu. Oke. Ya Mas, pertama sebetulnya hormon itu neurotransmitter itu tidak hanya dopamin. Oke. Ada serotonin, ada endorfin, terus dopamin termasuk oksitosin, testosteron gitu ya. Terus ada lagi yang lain ya kayak hormon epinefrin, norepinefrin gitu, termasuk kortisol ya, semua sebetulnya hormon itu diproduksi atau yang ngatur itu hipotalamus. Jadi kalau ada otak, yang teman-teman tahu otak itu, di bawah otak itu ada lebih kecil dari otak yang besar, itu hipotalamus namanya, itu yang ngatur semua hormon. Oke. Termasuk dia nyuruh pituitari namanya, itu kayak orang yang mencel tombol gitu ya. Iya. Oke, kalau tombol ini yang keluar hormon ini, tombol ini yang keluar hormon ini gitu, di kelenjar adrenal di atas ginjal. Kenapa ginjal? Karena pada saat hormon itu dikeluarkan supaya langsung bercampur dengan darah. Oke, berarti hormon itu langsung bercampur dengan darah. Iya, memang dikeluarkan seperti itu. Nah, termasuk tadi hipotalamus tadi kan ada sistem endokrin macam-macam lah, itu diatur sama dia. Nah, dopamin salah satunya ini, dia juga memengaruhi tubuh kita. Oke. Itu yang berhubungan dengan sebetulnya itu kepuasan. Oke. Jadi merasa puas gitu, merasa senang, merasa puas gitu. Tapi kan ini tidak hanya itu doang kan ya, merasa puas tok juga kita belum tentu bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan karena kesenangan atau kepuasan kalau saya bilang, justru dari kebijaksanaan. Oh, menarik ya, dari kebijaksanaan, iya. bukan dari kesenangan ya. Bukan dari kesenangan. Dopamin membuat kita senang, membuat kita puas gitu. Tapi kan belum tentu itu bahagia. Oh iya. Yang kemarin saya bilang bahwa nikotin itu dalam penelitian ya, itu bisa menaikkan dopamin sampai 150%. Kan? Seneng dong orang rokok nikotin itu kan seneng banget. Tapi kan belum tentu bahagia, atau nanti akhirnya pada suatu saat kena penyakit paru-paru atau adiktif, nggak bisa ninggalin rokok sehari sampai 2 bungkus. Ngomong-ngomong adiktif nih kan, itu gara-gara hormon kita kah atau gara-gara zat nikotinnya, Mas? Kausal ya. Nikotin itu menyebabkan dopamin keluar sampai 150% di atas ambang batas toleransi, gitu. 50% di atas. Kalau sekarang 150%. Kan itu kan, terus nanti 150% lagi, sehari dia ngerokok 4 kali, kan berarti dia kena 4 kali 150%. Toleransi ini kan kita di dalam tubuh ada namanya homeostasis namanya. Homeostasis ini kan bagaimana sistem tubuh kita itu selalu menuju ke balance. Makanya Mas kalau capek, kenapa ngantuk? Ya supaya balance, Mas tidur. Begitu Mas tidur istirahat, itu badan balance lagi. Itu homeostasis namanya. Sama pada saat dopamin dia di atas ambang batas toleransi 50%, maka tubuh ini dia juga akan merespon tuh. Memberikan rasa sakit misalkan, atau mulut jadi pecah-pecah gitu. Terus jadi asam gitu. Itu kan sebetulnya rasa sakit yang ditimbulkan homeostasis supaya dopamin tadi turun ke batas toleransi. Kalau sekali 2 kali. Tapi kalau sehari berkali-kali kan otomatis bukan dopaminnya yang turun, tapi toleransinya yang naik. Nah, itu yang benar. Tadinya kita mungkin ngerokok nikotinnya berapa miligram, kan banyak ya macamnya ya rokok itu ya. Sampai meningkat ke yang batas maksimal. Yang nikotinnya besar banget persentasenya gitu ya.
Nah, itu kan karena toleransinya udah bukan di bawah lagi, tapi udah ke atasnya. Nah, itu bahaya nggak sih untuk? Sangat bahaya, sangat bahaya. Kan homeostasis menjadi tidak normal. Iya. Dia akan menyeimbangkan terus, tapi ngerokok lagi, menyeimbangkan terus, ngerokok lagi. Makanya ada dopamin dip itu, ada gap antara toleransi dan titik nol. Ya. Karena toleransinya naik, bukan 0 ke 100, tapi 50 ke 150. Iya, benar-benar. Sehingga dia ada gap antara 0 dan 50 tadi, 50%-nya. Iya. Itu. Makanya ya kalau misalkan kita ngerokok ya Mas Aris, terus kita selesai nih. Nah, kesakitan itu biasanya karena kita udah merasakan kesakitan tuh bukan sakit beneran ya Mas Iya, Aris. ya tadi ya Yang pecah-pecah atau pecah-pecah. asam atau Nah, itu gimana. biasanya ditimpa lagi dengan rokok lagi. Iya betul. Iya Itu yang kan? bikin adiktif kan. Iya, bikin adiktif. Sebelum toleransi itu naik, kan dopamin ini kan harus turun ke 100. Begitu harus turun ke 100, dia dikasih rasa sakit tadi kan, asam. Iya, Asam ngerokok lagi. Rokok lagi. 150 lagi nih. Rokok lagi. Asam lagi, ngerokok lagi. Nah, suatu saat nanti toleransi akan naik. Sehingga dia sebetulnya mau ngerokok mau nggak ngerokok itu biasa. Iya, iya. Dia udah nggak asam lagi. Udah nggak asam lagi. Toleransinya udah naik. Iya. Tapi dia nyari kesenangan baru. Rokok ini kok sekarang udah nggak berasa ya. Nah, itu kenapa Mas nyari rokok yang baru kan? Iya. Oh, ada rokok yang lain nih. Yang mentol ini. Wah, beda lagi nih sensasinya iya. gitu. Karena udah di toleransi, batas toleransi. Oh, iya. Sama kayak minum obat. Mas kalau misalkan pusing minum Paramek. Maaf saya nyebut merek ya nggak apa-apa contoh ya. Terus minum Paramek lagi. Satu saat pada saat toleransinya itu naik, Mas minum Paramek, pusingnya nggak akan hilang. Oh iya, iya. Betul kan? Betul. Itu sama kayak orang yang kokain. Kayak aku pernah nyoba tuh, contohnya tadi Paramex ya. Aku maaf nyebut merek juga, Panadol. Panadol itu kan ada 2 jenisnya. Panadol biasa biru sama yang merah. Aku tuh biru itu udah nggak mempan. Jadi yang merah, yang ekstra. Nah, Panadol ekstra itu baru hilang tuh sakit kepalanya. Kalau Panadol biasa kayaknya sekali minum nggak mempan. Itu berarti toleransinya Mas sudah naik. Nah, pada saat toleransi naik itu Mas disebut namanya tardive dysphoria. Apa tuh? Tardive dysphoria adalah pada saat Mas sudah sering minum obat anti nyeri, termasuk obat sakit kepala itu kan anti nyeri sebetulnya. Sakitnya nyeri. Minum. Pada saat nanti toleransinya naik, pas minum itu Mas tidak merasakan pengurangan atau penurunan rasa nyeri. Masih nyeri. Sehingga obat anti nyeri tadi bukan menjadi obat lagi. Iya. Dia menjadi biasa karena toleransi udah naik. Jadi kayak badan kita udah enggak bukan menolak ya, tapi enggak berpengaruh resistensi ya. Udah resis. Gitu. Ya. Nah, bahaya kan? Bahaya. Otomatis Mas kan akan menaikkan dosis. Iya. Itu menjawab kenapa orang yang drugs kokain itu selalu naik dosisnya. Itu. Karena toleransinya naik. Nanti dinaikin lagi sama dia. Wah, kok enggak fly ya? Enggak high ya? Iya. Naikin lagi. Oh, high. Begitu di situ terus, nanti enggak high lagi, dinaikin lagi. Oh, iya benar juga ya. Nah, begitu toleransinya udah naik tinggi di atas itu, di bawah ini dari titik 0 sampai ke batas toleransi yang atas, itu kan tinggi banget. Iya. Sehingga dia pada saat sakit, itu kesakitannya luar biasa dia, sampai nggak sadar diri, karena dopamin dipnya tinggi sekali. Iya, pantesan ya kalau orang yang mungkin narkoba sering overdosis, ya karena mungkin resistensinya toleransinya udah naik. Jadi di atas batas maksimum badan kita bisa menerima. Nah, jadi misal badan kita menerima sampai di batas 100% gitu. Karena udah naik sampai 100%, kita nggak nyadar. Kok udah nggak high ya? Kasihlah 110%. Padahal badan kita cuma bisa 100%. Makanya overdose. Nah, itu teman-teman bahaya banget. Nah, sebetulnya ya itu ganggu juga kan, karena berhubungannya pasti dengan hidup kita tuh. Nggak cuman rasa seneng doang itu dopamin kan, ganggu juga ke hidup kita kan. Jadi misal Mas scroll TikTok, saya suka kucing, jadi begitu buka TikTok, jadi yang muncul kucing lucu, kucing manis, kucing imut. Jadi dopamin tuh cetek, makan dopamin, cetek. Gak berasa tuh sampai berjam-jam kita. Ternyata. Nah, pada saat kita lepas TikTok, toleransi kita udah di atas tuh. Kok ada yang kurang ya? Scroll TikTok lagi, dapat lagi tuh.
terus aja. Nah itu Mas juga termasuk adiktif tadi itu. Makanya ada sekarang anak-anak ngomongnya FOMO, fear of missing out, itu sebetulnya adalah dopamin dip, jebakan dopamin tuh. Iya. Karena kita dapat dopamin. Mas, Instagram dapat like, itu dopamin tuh. Oh iya. Wah dapat like nih. Iya. Begitu nggak dapat like, Mas tuh rasanya gimana gitu pada saat posting sesuatu, story sesuatu nggak dapat like. Iya. Bahkan sekarang terkadang ada yang ngomong like di Instagram lebih berharga daripada kata-kata manis pasangan. Menarik. Karena kata-kata manis pasangan sudah dianggap bukan dopamin lagi, tapi like Instagram lah yang jadi dopamin. Iya. Makanya sangat bahaya itu. Pantes ya Iya. konten kreator itu terus berkonten ya terpacu. Karena adiktif. Betul. Sampai kadang-kadang bukan kita yang mengendalikan penonton, tapi penonton yang mengendalikan kita. Ya pada akhirnya seperti itu. Pada akhirnya seperti itu kan. Yang kita nonton film apa itu Mas? Yang sosial media yang mengendalikan kita. Oh ya, sosial media sosial dilema kalau saya media dilema ya. Jadi itu kita dikendalikan oleh sosial media. Nah pertanyaan tadi, bisa ngontrol nggak kita? Ya bisa. Karena otak kita lah yang mengontrol. Iya. Terus Mas, kalau otak kita sudah dikontrol oleh kokain, kan gitu? Iya. Ya, ada dopamin itu sebetulnya ada singkatannya kalau dalam buku Anna Lembke itu, karena dia psikiater kan, dia psikiater dari Amerika dia benar-benar healing orang yang adiktif ini, menyembuhkan. I-nya itu insight, gitu. Terus M-nya itu mindfulness. Nah, kita harus nyari insight tuh. Kok aku kayak gini terus ya? Apakah karena aku scroll TikTok ya? Itu kita harus nyari insight tuh. Terus mindfulness itu benar-benar kita harus menyadari, pakai otak menyadarinya. Nah, terus pertanyaan yang tadi, kalau kokain sudah mengontrol otak kita bagaimana? Ya kita pakai otak kita untuk menyadari bahwa otak kita terjadi sesuatu. Nah, kayaknya aneh ya, absurd ya. Tapi itu yang harus kita lakukan. Jadi pada saat kita kayak tadi menggigil, kita pengen kokain, kita menyuruh otak kita berpikir, wah kalau aku kayak gini terus, kalau aku nggak dapat barang apa iya aku mau mati, gitu. Iya. Kita harus mindfulness, harus benar-benar menyadari kehidupan kita. Nah, yang salah adalah pada saat kita sudah seperti itu terus kita nggak nyadar. Nah, itu yang bahaya. Merokok sehari 2 box gitu. Kita nggak nyadar bahwa itu edik gitu ya. Suatu saat nanti kita akan dapat sesuatu masalah gitu. Kita nggak menyadari sekarang. Ya sekarang 2 box. Tapi 5 tahun kan berarti udah berapa juta box gitu. Iya. Terus kalau yang adiktif, ya kita bisa kontrol dengan cara abstain. Abstain itu memantang. Pantangannya yaitu rokok, ya pantanglah rokok itu. Dan pantangan yang diberlakukan seorang psikiater, dan hampir semua psikiater itu setuju bahwa pantangan itu minimal 2 minggu. Oke, 2 minggu. 2 minggu sampai 4 minggu. Baru nanti otak kita menyadari bahwa, kok nggak ada rokok lagi ya, gitu. Baru menyadari, terus toleransi tadi akan mulai turun. Mulailah homeostasis nanti akan balance. Iya. Asam nggak apa-apa ya, memang nggak ngerokok, gitu. Tapi harus tuh 2 minggu sampai 4 minggu. Makanya kalau orang mau berhenti ngerokok lah, seminggu dia. Ya kok nggak bisa ya, karena harus minggu. Dia harus minimal 2 minggu sampai 4 minggu. Baru benar-benar. Betul. Dia bisa berhenti. Karena dia abstain atau pantang itu dalam waktu itu. Begitu dia pantang itu, yang terjadi adalah kesakitan tadi, Mas. Karena toleransinya menurun. Iya. Diturunkan ke titik 0, itu sakitnya luar biasa. Iya. Mas nih nggak scroll TikTok sehari. Kesakitan Mas itu bukan maksudnya kesakitan ini enggak ya. Tapi ada pain. Pain itu kalau bahasa Inggris kan bisa jadi bukan rasa sakit, menderita gitu juga pain itu. Pain, Mas. Sebetulnya Mas nggak scroll TikTok, memang ada yang nyakitin Mas kan nggak ada. Tapi Mas ngerasa kok ada yang kurang ya. Apa ya? Iya. Buka Instagram, setiap 10 menit buka Instagram, ada yang like enggak, posting lagi, ada yang like enggak. Malah jadi kayak seperti ini loh, karena kita sering nonton TikTok atau sosmed, kadang kita nonton film yang durasinya cukup panjang, apalagi yang mungkin ceritanya agak slow pace ya, kalau disebut dalam film itu slow pace. Biasanya mereka gampang bosan dan apa sih nih film nggak menarik. Nah jadi gitu, malah balik ke handphone lagi, scroll lagi.
short video. Ya, Short video. bosan. Nah, itu balik lagi ya kayaknya lah. Bosan itu adalah efek dari dopamin dip tadi. Makanya orang-orang yang udah adiktif rokok, maka dia tidak akan bisa fokus tanpa rokok. Nah, itu kan. Oke. Ya. Karena tanpa rokok dia bosan hidupnya. Iya, apapun rokok lah. Habis makan rokok. Iya. Terus obat. Terkadang kalau nggak minum obat ini aku terasa pusing banget. Padahal sebetulnya nggak pusing karena penyakit, tapi karena dirinya udah adiktif sama obat. Iya, maka begitu obat itu nggak muncul, terus tiba-tiba pain itu berasa muncul supaya dapat obat itu, gitu Mas. Paham nggak sih Mas? Terkadang badan kita juga itu menginginkan sesuatu supaya mendapatkan sesuatu. Gitu. Iya, jadi ketagihan. Jadi aku pengen rokok udah aku munculin asam lah biar gitu. Iya. Terus kita jadi asam, terus kita ngerokok. Gitu. Tapi sebetulnya ya itu kan kausal ya. Nggak bisa, itu kayak lingkaran setan yang nggak bisa berhenti karena terus menerus. Kalau kita benar-benar nggak abstain, nggak pantang, maka nggak akan berhenti. Nah itulah efeknya ke pekerjaan. Iya. Mas jadi nggak fokus, Mas jadi nggak bersemangat. Yang harusnya baca hari ini minimal 10 halaman, nggak baca 10 halaman, malah scroll TikTok gitu, nonton film short video gitu misalkan ya. Pada akhirnya kan ke situ. Jadi teman-teman, dopamin itu nggak perlu dong, perlu. Tapi kan ada, masa iya sih 0 sampai 100% kan udah besar nih. Masa iya sih kurang gitu. Iya. Badan kita itu sudah disetel sedemikian rupa, ada homeostasis tadi. Sehingga sebetulnya dengan dopamin yang cuma sekedar makan coklat, kita ngobrol kayak gini, itu memunculkan dopamin. Bahkan saya kalau lagi sedang nggak sehat, saya ngomongnya bukan sakit ya. Karena kalau sakit harus berobat dan sembuh. Iya. Kalau nggak sehat, saya cuma butuh istirahat dan sehat. Iya. Makanya saya selalu ngomongnya nggak sehat. Kalau saya lagi nggak sehat, itu saya pasti sharing Mas. Besok sharing ya. Besok ngebahas tentang ini, kita sharing. Saya 2 jam 3 jam sharing. Begitu habis keringetan, karena sharing, saya ketawa, saya berpikir ini itu, macam-macam. Badan saya balik lagi normal. Karena dopamin muncul, endorfin turun, serotonin turun gitu. Serotonin itu yang saya bilang dia nantinya kalau malam hari dia memproduksi melatonin. Melatonin itu yang membuat kita bisa tidur. Kalau Mas nggak bisa tidur, itu berarti kurang serotonin. Nah itu biasanya kalau kurang tidur, kurang serotonin, kita harus melakukan apa tuh? Pertama, matahari. Matahari. Sinar matahari itu adalah sumber serotonin terbaik. Oke. Baru tahu aku. Makanya Pak Tani yang nyangkul di sawah itu, dia nggak ada yang insomnia. Iya, malah dia bisa. Misalkan habis nanti tidur di sawah itu dengan tenang. Iya, tidur. Kadang-kadang duduk aja bisa tidur. Ya hebat ya orang-orang. Karena melatoninnya luar biasa. Luar biasa. Iya, betul. Ya, terus melakukan kesenangan. Melakukan kesenangan tadi, misalkan suka makan coklat ya, makan coklat lah. Termasuk suka baca buku. Ya, saya suka baca buku. Saya baca buku, maka serotonin itu akan muncul. Terus endorfin juga itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan pada saat kita bahagia. Contohnya. Contoh, Mas bahagia, merasa bukan seneng lagi ya, tapi bahagia. Bahagia itu kan feel ya. Iya, feel. Kalau Mas dengerin musik dan Mas suka dengan musik tertentu gitu, musik pop atau jazz gitu ya, rock, Mas nggak dengerin itu, Mas kerasa bahagia banget. Itu endorfin turun tuh. Jadi kalau saya nggak sehat, satu saya dengan sharing kayak tadi memunculkan semua hormon, termasuk endorfin. Atau kalau saya nggak bisa sharing, maka saya dengerin musik. Kalau aku dengerin podcast itu. Ya. Apalagi podcast semangat pagi Sumatera. Luar biasa ya. Kan? Nah gitu, endorfin akan turun. Nah yang terakhir dari 4 bersaudara itu hormon tadi oksitosin. Oksitosin ini hormon tertinggi. Kalau dia keluar berarti serotonin, endorfin, dan dopamin keluar. Jadi aman. Dan oksitosin ini ada yang nyebut hormon teletabis. Berpelukan. Lucu ya. Kalau berpelukan iya. Kan banyak tuh contohnya tuh, kalau anak sering dipeluk orang tua maka sering mengeluarkan hormon oksitosin, maka anak ini cenderung lebih bahagia, lebih bijaksana. Berarti nyambung ke psikologi anak. Iya betul. Makanya kalau ada anak yang dibesarkan setiap hari oleh asisten rumah tangga tanpa ya diperhatikan atau dipeluk orang tuanya sering gitu ya, dia sering marah, tantrum, ADHD gitu. Kayak nggak ke situ sih kita bahasnya. Nah, oksitosin ini kalau buat kita yang
pasangan suami istri itu hubungan suami istri. Tapi kalau yang enggak ya kayak tadi cuman meluk, cuman kasih sayang kayak Mas sabar, menepuk pundak, itu sebetulnya sebagian dari oksitosin keluar. Makanya kita saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu kan saling mengingatkanlah dengan kebaikan. Itu seperti Mas, ayo Mas kita ke masjid, menepuk pundak, terus ayo Mas kita, itu sebetulnya sama dengan oksitosin, eksistensi kita. Saling, makanya dalam Islam sedekah, infak gitu kan. Itu sebetulnya eksistensi kita muncul untuk mengeluarkan hormon oksitosin supaya kita bahagia. Iya ya, berarti infak itu salah satu untuk mengeluarkan oksitosin. Karena dia berdasar kasih sayang. Ya, pada intinya semua bisa kita kontrol, Mas. Dan otak kita yang mengontrol. Jadi ini otak kita kok. Ya harus dikontrol dong. Iya. Gitu. Kalau Buddha itu pernah ngomong gini, kalau kamu mau, menanglah pada dirimu sendiri. Bukan menang dalam peperangan. Karena kalau menang dalam peperangan, kamu bisa direbut kemenangannya dengan peperangan lagi kan gitu ya. Tapi kalau menang terhadap diri sendiri, maka kemenanganmu tidak akan direbut oleh bahkan surga dan neraka, oleh malaikat ataupun setan. Karena kemenangan pada diri kita sendiri. Maka kita harus bisa mengalahkan emosi negatif, kemarahan tadi, terus kemalasan tadi. Kalau enggak, maka emosi negatif, kemarahan, dan kemalasan itu yang menguasai kita. Itulah teman-teman. Jadi penting juga kita untuk mengontrol dopamin, self control, supaya kita tetap menjadi diri yang berhasil dan tidak pantang menyerah juga ya. Jangan sepelekan adiktif ya teman-teman. Terlebih lagi yang negatif. Kita bisa merusak tubuh kita, bisa merusak diri kita, mungkin dalam pekerjaan dan mungkin dalam hal lainnya. Apalagi jauhi narkoba ya teman-teman. Sangat tuh. Jangan lupa teman-teman, jika ada keluh kesah atau pertanyaan atau mau bahas apa lagi nih di podcast kita kali ini di Semangat Pagi Sumatera, boleh di chat di kolom komentar. Jadi teman-teman mau apa aja, siapa tahu di next podcast kita akan bahas. Kita akan bantu teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya bisa cek update apa aja nih yang ada di podcast kita di Semangat Pagi Sumatera. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.